Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam persekutuan doa malam GKI Taman Cibunut Bandung. Hari Kamis 21 Juli 2022 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Dalam persekutuan doa malam ini kita mengambil tema berusahalah berbahagia. Diinspirasi dari Injil Matius pasal 13 ayat 14 sampai 16. Mari kita awali persekutuan doa malam ini dengan bernyanyi dari PKJ 244. Sejenak aku menoleh. Pujian ini akan mengajak kita merenungkan penyertaan Allah dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Sampai hari ini kita akan dibuat tertegun, kita akan dibuat kagum jika kita sungguh memperhatikan penyertaan Allah yang begitu setia, penuh cinta kasih-Nya kepada kita. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun senang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan aku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar penyertaan-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kami tak dapat membayangkan jika hidup kami sendirian, tidak dalam penyertaan Tuhan. Pastilah kami tidak akan mampu melewati kehidupan ini. Apalagi kami hanya mengandalkan hal-hal yang fana, seperti ilmu kami, seperti harta benda kami, seperti kedudukan kami, dan lain sebagainya. Semua akan musnah, semua akan hilang, tidak kekal selama-lamanya. Tetapi Engkau yang menyertai kami adalah Allah yang kekal, yang setia dengan kasih setia Tuhan. Kami percaya pada kesempatan ini kami juga akan diterangi oleh firman-Mu sebagai wujud Tuhan yang menyertai kami dengan setia. Mampukan kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, merenungkannya dan menaruh dalam hati kami, serta menjadikannya kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu mendorong kami untuk terus
menjalani hidup dengan yakin dan berserah padamu, dan kami tetap berbahagia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Injil Matius pasal 13 ayat 14 sampai 16. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah selalu melimpah kepada umat-Nya. Namun tanggapan kita atas kasih Allah kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Allah. Misalkan saja kita ambil contoh tentang pengalaman umat Israel. Selama lebih kurang 40 tahun Allah mendampingi mereka berjalan di padang gurun. Allah mencukupi segala kebutuhan mereka untuk bertahan hidup di padang gurun. Namun di padang gurun maupun setelah menetap di tanah terjanji yaitu Kanaan, mereka tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah ilah-ilah bangsa lain dan mesbah-mesbah dewa asing. Mereka menajiskan tanah yang dijanjikan Allah dengan meninggalkannya. Meninggalkan Allah maksudnya. Dengan keras dan lugas Allah menyampaikan firman-Nya melalui Yeremia. "Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna." Pengalaman umat Israel ini dalam beriman kepada Allah memperlihatkan kepada kita bahwa beriman itu adalah proses mengenal kasih Allah dan menanggapinya dalam kesetiaan. Kendati umat Israel seringkali gagal, namun Allah tetap setia. Dalam bacaan Injil kita hari ini, kita diperlihatkan bahwa Allah yang tidak pernah lelah membuat kita mengerti bahwa Ia selalu menyertai kita untuk berproses dalam mengenal kasih-Nya dan berbuah dalam kebaikan. Kesetiaan Allah terwujud dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Dengan perumpamaan-perumpamaan, Yesus menyampaikan pengajaran agar para murid-Nya yang merupakan Israel baru semakin mengenal diri-Nya. Umat Israel di zaman Yesus tahu betul bahwa Allah selalu menyertai hidup dan perjalanan umat Israel. Cerita tentang kasih Allah ini diceritakan turun-menurun dari nenek moyang mereka. Perumpamaan-perumpamaan Yesus bertujuan untuk mengingatkan Allah yang setia itu ada di antara mereka melalui kehadiran Yesus. Yesus adalah penyempurnaan janji-janji Allah pada umat Israel. Orang yang memiliki hati yang bersih dan niat yang jujur akan memperoleh penyempurnaan atas janji Allah, yaitu keselamatan yang abadi. Sedangkan mereka yang tidak memiliki hati yang baik dan jujur akan kehilangan kesempatan untuk berbahagia dalam kerajaan sorga. Yesus menegaskan bahwa ketegaran hati mengakibatkan kasih karunia Allah tidak dapat tumbuh dalam kebaikan yang harus ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ketegangan hidup umat digambarkan Yesus dalam Matius pasal 13 ayat 14 dan 15. Dikatakan, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi demikian. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya telah berat mendengar, dan mata mereka melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kutipan dari Yesaya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, jika para murid atau pendengar pada waktu itu membuka mata dan telinga dalam mendengarkan pengajaran Yesus, maka hidupnya akan berbahagia. Dikatakan di ayat yang ke-16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup sehari-hari kita juga sulit mendengar firman Tuhan dan percaya pada firman Tuhan itu. Terkhususnya kalau kita sedang menghadapi masa sulit, misalkan sakit atau pergumulan-pergumulan lainnya yang berat. Misalkan juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, dengan misalnya target-target yang gagal dan seterusnya. Orang berkata kepada kita dalam keadaan sakit atau pergumulan-pergumulan itu, misalnya, sabar ya, Tuhan akan menolongmu. Ingat firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Coba kita bayangkan kalau kita menerima kata-kata itu. Sabar ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam keadaan kita sakit atau dalam keadaan kita penuh pergumulan, persoalan yang belum selesai. Apakah kata sabar itu bisa menyerap dengan mudah di pikiran dan hati kita? Apakah firman Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita itu cepat meresap dalam hati dan pikiran kita? Atau ketika Yesus berkata jangan khawatir akan hidupmu yang kamu makan dan minum, apakah kata-kata itu juga cepat meresap dalam hati dan pikiran kita? Pasti sulit. Dan saya setuju kalau saudara berkata itu sulit, karena saya sendiri juga mengalami bahwa itu sulit. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa sampai detik ini kita berada, sudah berapa banyak pengalaman disertai dan dipulihkan oleh Tuhan. Tentu kejadian-kejadian hidup yang kita telah lewati di masa lalu. Ada lagu yang mengatakan hitung berkat Tuhan satu-satu. Pengalaman-pengalaman masa lalu yang ditunjukkan oleh Tuhan ya setia kepada kita. Bukankah itu juga seharusnya cukup membuat kita meyakini saat ini pun, sekalipun aku dalam keadaan sakit atau pergumulan berat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikanku. Kesabaran mudah meresap dan kita tidak khawatir mengandalkan segalanya kepada Tuhan. Tetap kita serahkan kepada Tuhan. Jangan biarkan diri kita terjebak pada bukti-bukti fisik. Misalnya kalau kita sakit sekarang, kalau dokter bilang sudah boleh pulang, baru kita senang. Baru kita merasa, oh ya Tuhan menyertai dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikanku.
Nah, kalau dokter belum bilang boleh pulang, rasa di pikiran kita untuk menyerap sabar, sulitnya minta ampun. Untuk menyerap keyakinan Allah bekerja dalam segala sesuatu kebaikan kita, sulitnya minta ampun. Ya. Kemudian saat Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu, itu juga sulitnya minta ampun. Jangan kita terjebak oleh hasil-hasil yang kelihatan dari mata. Jangan terjebak di situ. Kita lihat apa yang sudah Tuhan perbuat di masa lalu. Dia setia menyertai kehidupan kita dan pastilah setia juga hari ini. Dalam keadaan apapun kita, Tuhan setia menyertai dan menunjukkan kasih setianya itu kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, berusahalah berbahagia. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, Engkau setia dalam segala sesuatu dan menunjukkan penyertaan-Mu dengan begitu nyata dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami, bantulah kami, tolonglah kami untuk berusaha berbahagia. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dan mengalami pergumulan-pergumulan lainnya. Kuatkan mereka, sertai mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga berusaha berbahagia. Kami juga berdoa untuk geliat hidup gereja-gerejamu di Bandung bersama komunitas-komunitas lainnya yang mengadakan aksi donor darah, masih juga aksi vaksinasi, yang juga menghadirkan aksi berbagi dengan sesama. Apapun yang baik yang dilakukan umat-Mu, berkatilah ya Tuhan. Jadikan itu berdampak buat kehidupan bersama. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, untuk bersatu, meneguhkan hati, membangun kehidupan bersama, mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kami percaya di tahun politik ini mungkin banyak kesempatan dipakai untuk promosi diri dengan kebaikan-kebaikan yang sifatnya sementara. Tetapi tumbuhkanlah jiwa kepemimpinan sejati, pertanggungjawaban kepemimpinan yang sejati, sehingga perbuatan-perbuatan baik untuk masyarakat bukanlah sekedar untuk promosi diri agar dipilih, tetapi menjadi sesuatu yang seharusnya memang mereka tunjukkan dan berikan kepada masyarakat. Kami percayakan pimpinan ini kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kelestarian lingkungan di sekitar kami, terwujudnya keadilan dan juga perdamaian di dunia. Inilah ya Tuhan doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berusahalah berbahagia. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.